Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam semoga selamanya tetap terlimpah curahkan kepada paduka alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya Dalpa Azizah dengan nomor pokok mahasiswa 240621210008 akan memaparkan sedikitnya tentang islamisasi ilmu pengetahuan. Menurut Al-Faruqi dalam bukunya Budi Handrianto menyebutkan bahwa islamisasi ilmu pengetahuan atau Islamization of Knowledge merupakan usaha untuk mengacu kembali ilmu, yaitu untuk mendefinisikan kembali, menyusun ulang data, memikirkan kembali argumen dan rasionalisasi, menilai kembali tujuan, dan melakukannya secara sistematis untuk memperkaya visi dan perjuangan Islam. Islamisasi ilmu pengetahuan menurut Al-Atas yaitu pembebasan manusia dari tradisi magis, mitologis, animistis, kultur nasional atau yang bertentangan dengan Islam, dan dari belenggu paham sekuler terhadap pemikiran dan bahasa, juga pembebasan dari kontrol dorongan fisiknya yang cenderung sekuler dan tidak adil terhadap hakikat diri atau jiwanya. Sebab manusia dalam wujud fisiknya cenderung lupa terhadap hakikat dirinya yang sebenarnya. Untuk melakukan islamisasi ilmu pengetahuan tersebut, menurut Al-Atas perlu melibatkan dua proses yang saling berhubungan. Pertama ialah melakukan proses pemisahan elemen-elemen dan konsep-konsep kunci yang membentuk kebudayaan dan peradaban Barat, dan yang kedua, memasukkan elemen-elemen Islam dan konsep-konsep kunci ke dalam setiap cabang ilmu pengetahuan masa kini yang relevan. Jelasnya, ilmu hendaknya diserapkan dengan unsur-unsur dan konsep utama Islam setelah unsur-unsur dan konsep pokok dikeluarkan dari setiap ranting ilmu pengetahuan. B. Gagasan islamisasi ilmu pengetahuan. Penggagas dari islamisasi ilmu pengetahuan ini ialah Al-Faruqi. Ketajaman intelektual dan semangat kritik ilmiahnya membawa ia sampai kepada kesimpulan bahwa ilmu-ilmu sosial model Barat menunjukkan kelemahan metodologi yang cukup mendasar, terutama bila diterapkan untuk memahami kenyataan kehidupan sosial umat Islam yang memiliki pandangan hidup yang sangat berbeda dengan masyarakat Barat. Untuk mencapai tujuan Al-Faruqi ini mendirikan Himpunan Ilmu Sosial Muslim pada tahun 1972. Dan sekaligus menjadi presidennya yang pertama hingga 1981. Melalui lembaga ini, beliau berharap bahwa islamisasi ilmu pengetahuan terwujud. Setelah menyampaikan ide islamisasinya pada tahun 1981, Al-Faruqi langsung mendirikan sebuah lembaga penelitian khusus untuk mengembangkan gagasan-gagasannya tentang proyek islamisasi, yaitu International Institute of Islamic Thought atau IIIT, merupakan lembaga internasional untuk memberikan pemikiran Islam yang penyelenggaranya adalah AMSS sendiri. Menurut Al-Atas, islamisasi ilmu pengetahuan terkait erat dengan pembebasan manusia dari tujuan-tujuan hidup yang bersifat duniawi semata, dan mendorong manusia untuk melakukan semua aktivitas yang tidak terlepas dari tujuan ukhrawi. Bagi Al-Atas, pemisahan dunia dan akhirat dalam semua aktivitas manusia tidak bisa diterima, karena semua yang kita lakukan di dunia ini akan selalu terkait dengan kehidupan di akhirat kelak. Di sini perlu juga disebutkan apa itu hakikat islamisasi ilmu pengetahuan. Adapun hakikat islamisasi ilmu pengetahuan adalah satu, similiarisasi, yaitu menyamaratakan konsep-konsep sains dengan konsep-konsep dari agama. Kedua, paraleliasisasi atau konsep Al-Quran sejalan dengan konsep sains karena kemiripan konotasinya tanpa mengidentikan keduanya. Yang ketiga yaitu komplementasi antara Al-Quran dan sains saling mengisi dan memperkuat satu sama lainnya
tetapi tetap mempertahankan eksistensi masing-masing. Yang keempat yaitu komparasi, membandingkan konsep atau teori sains dengan konsep atau teori agama mengenai gejala yang sama. 5. Induktifikasi, asumsi-asumsi dari teori ilmiah yang didukung dengan penemuan empiris dilanjutkan dengan pemikirannya secara teoritis abstrak ke arah metafisik atau gaib, kemudian dihubungkan dengan prinsip-prinsip Al-Quran. Yang keenam ialah verifikasi, yaitu mengungkapkan hasil-hasil penelitian ilmiah yang menopang dan membenarkan kebenaran Al-Quran. Kemudian selanjutnya yaitu C. Tujuan islamisasi ilmu pengetahuan. Dalam menjalankan proses islamisasi ilmu pengetahuan, ada beberapa tujuan yang akan dicapai. Yang pertama yaitu menguasai disiplin ilmu modern. Yang kedua, menguasai warisan Islam. Yang ketiga, menetapkan relevansi khusus pada setiap bidang ilmu pengetahuan modern. Yang keempat, mencari jalan untuk sintesis kreatif antar warisan dan Islam dan ilmu pengetahuan modern. Yang kelima yaitu membangun pemikiran Islam pada jalan yang mengarah pada kepatuhan pada hukum Tuhan. Yang keenam, bahwa di dalam islamisasi ilmu pengetahuan terdapat pengakuan akan adanya hierarki atau tingkatan-tingkatan ilmu pengetahuan. Yang ketujuh yaitu meletakkan wahyu bukan saja sebagai salah satu sumber ilmu pengetahuan, tetapi juga standar tertinggi dalam menemukan kebenaran. D. Langkah-langkah islamisasi. Pandangan Al-Faruqi berkenaan dengan langkah-langkah dalam islamisasi ilmu pengetahuan. Dia mengemukakan ide islamisasinya berlandaskan pada esensi tauhid yang memiliki makna bahwa ilmu pengetahuan harus mempunyai kebenarannya. Al-Faruqi menggarisbawahi beberapa prinsip dalam pandangan Islam sebagai kerangka pemikiran metodologi sebagai bagian cara hidup Islam. Prinsip-prinsip tersebut yaitu 1. Keesaan Allah. Yang kedua yaitu kesatuan alam semesta. Yang ketiga yaitu kesatuan kebenaran dan kesatuan pengetahuan. Ada 12 langkah sistematis untuk mempermudah proses islamisasi ilmu pengetahuan, yaitu 1. Penguasaan disiplin ilmu modern. Penguasaan kategoris disiplin ilmu dalam tingkat kemajuannya sekarang di barat harus dipisah-pisahkan menjadi kategori-kategori, prinsip-prinsip, metodologi-metodologi, problema-problema, dan juga tema-tema. Yang kedua yaitu survei disiplin ilmu. Semua disiplin ilmu harus disurvei dan di esai-esai harus ditulis dalam bentuk bagan mengenai usul-usul dan perkembangannya beserta pertumbuhan metodologisnya. Perluasan cakrawala wawasannya dan tak lupa membangun pemikiran yang diberikan oleh para tokoh utamanya. Langkah ini bertujuan menetapkan pemahaman Muslim akan disiplin ilmu yang dikembangkan di dunia barat. 3. Penguasaan terhadap khazanah ilmu. Khazanah Islam harus dikuasai dengan cara yang sama, tetapi di sini apa yang diperlukan adalah antologi-antologi mengenai warisan pemikir Muslim yang berkaitan dengan disiplin ilmu. Yang kelima yaitu penentuan relevansi spesifik untuk setiap disiplin ilmu. Relevansi dapat ditetapkan dengan mengajukan 3 persoalan. Yang pertama, apa yang telah disumbangkan oleh Islam, mulai dari Al-Quran hingga pemikiran-pemikiran kaum modernis dalam keseluruhan masalah yang telah dicakup dalam disiplin-disiplin modern. Kedua, seberapa besar sumbangan itu jika dibandingkan dengan hasil-hasil yang telah diperoleh oleh disiplin modern tersebut. Yang ketiga, apabila ada bidang-bidang masalah yang sedikit diperhatikan atau sama sekali tidak diperhatikan oleh khazanah Islam, ke arah mana kaum muslim harus mengusahakan untuk mengisi kekurangan itu, juga memformulasikan masalah-masalah dan memperluas visi disiplin tersebut. Yang keenam yaitu penilaian kritis terhadap disiplin modern. Jika relevansi Islam telah disusun, maka ia harus dinilai dan dianalisa dari titik pijak Islam. Yang ketujuh yaitu penilaian krisis terhadap khazanah Islam. Sumbangan khazanah Islam untuk setiap bidang kegiatan manusia harus dianalisa dan relevansi kontemporernya harus dirumuskan.
Yang kedelapan yaitu penilaian krisis terhadap khazanah Islam. Suatu studi sistematis harus dibuat tentang masalah-masalah politik, sosial, ekonomi, intelektual, kultural, moral, dan spiritual dari kaum muslim. Yang kesembilan yaitu survei mengenai problem-problem umat manusia, yaitu suatu studi yang sama kali ini difokuskan pada seluruh umat manusia harus dilaksanakan. Yang kesepuluh yaitu analisa kreatif dan sintesa. Pada tahap ini sarjana muslim harus sudah siap melakukan sintesa antar khazanah-khazanah Islam dan disiplin modern, serta untuk menjabatani jurang kemendekatan berabad-abad. Dari sini khazanah pemikir Islam harus disambungkan dengan prestasi-prestasi modern dan harus membuat batas ilmu pengetahuan ke horizon yang lebih luas daripada yang sudah dicapai disiplin-disiplin modern. Yang ke-11 yaitu merumuskan kembali disiplin ilmu dalam kerangka kerja atau framework Islam. Keseimbangan antara khazanah Islam dengan disiplin ilmu modern dan harus ditulis untuk menuangkan kembali disiplin-disiplin ilmu modern dalam cetakan Islam. Yang ke-12 yaitu penyebarluasan ilmu pengetahuan yang sudah diislamkan. Selain langkah di atas, alat-alat bantu lain untuk mempercepat islamisasi pengetahuan adalah dengan mengadakan konferensi-konferensi dan seminar untuk melibat berbagai ahli di bidang-bidang ilmu yang sesuai dalam merancang pemecahan masalah-masalah yang menguasai pengkotakan antar disiplin. Demikian langkah sistematis yang ditawarkan oleh Al-Faruqi dalam rangka islamisasi ilmu pengetahuan. Dari keseluruhan langkah yang diajukan oleh Al-Faruqi, tentunya dalam aplikasinya membutuhkan energi ekstra dan juga kerjasama dari berbagai belah pihak. Karena islamisasi merupakan proyek besar jangka panjang yang membutuhkan analisa tajam dan akurat, maka dibutuhkan usaha besar pula dan mengintegrasikan setiap disiplin keilmuan yang digeluti oleh seluruh cendekiawan muslim. Dari langkah-langkah dan rencana sistematis seperti yang terlihat, maka nampak bahwa langkah islamisasi ilmu pengetahuan pada akhirnya merupakan usaha menuang kembali seluruh khazanah pengetahuan barat ke dalam kerangka Islam. Bagi Al-Faruqi, islamisasi ilmu pengetahuan merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh para ilmuwan muslim. Karena menurutnya, apa yang telah berkembang di dunia barat dan merasuki dunia Islam saat ini sangatlah tidak cocok untuk umat Islam. Ia melihat bahwa ilmu sosial barat tidak sempurna dan karena itu tidak berguna sebagai model untuk pengkaji dari kalangan muslim. Yang ketiga, menunjukkan ilmu sosial barat melanggar salah satu syarat krusial dari metodologi Islam, yaitu kesatuan kebenaran. Pengaruh gagasan islamisasi ilmu pengetahuan. Adapun pengaruh gagasan islamisasi ilmu pengetahuan, ada yang merupakan pengaruh positif dan ada juga pengaruh negatif. Yang pertama yaitu pengaruh negatif, yaitu adanya ilmuwan muslim yang mengatakan bahwa gagasan islamisasi ilmu pengetahuan muncul sebagai reaksi adanya konsep dikotomi antar agama dan ilmu pengetahuan yang dimasukkan masyarakat barat dan budaya masyarakat modern. Yang kedua yaitu munculnya ide islamisasi ilmu pengetahuan, maka mengakibatkan pertentangan di antara ilmuwan. Yang selanjutnya yaitu ada pengaruh positif, di antaranya melalui islamisasi ilmu pengetahuan ini muncul ilmu-ilmu dan juga perekonomian yang islami, seperti ilmu kedokteran, bank syariah, sekolah yang islami, dan lain sebagainya. Kemudian dengan gagasan islamisasi sains, maka sains dapat memproduksi teknologi yang ramah lingkungan. Teknologi bisa serasi dengan maqasid syariah dan bukan dengan nafsu manusia. Yang terakhir yaitu dengan adanya gagasan atau gerakan islamisasi ilmu pengetahuan dapat menggugah hati kaum muslimin untuk sadar dengan keadaannya.
karena islamisasi sains merupakan salah satu upaya menjawab tantangan modernitas yang melanda umat Islam. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.